Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang trading gold. Jadi ada beberapa tips trading gold. Oke. Oke, kembali lagi masih bersama saya dengan Teguh Hamzah Pansuri dan Fadli di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke, thank you Mas Fadli atas kehadirannya. Kali ini saya dikasih seremonial pertamanya sama Mas Fadli ya, jadi langsung aja, gantian gue kan. Oke, seremonial. Seru nih, karena kita bahas tentang gold nih teman-teman ya. XAUUSD, wah. Bener. Kenapa ini kita bahas? Nah, kenapa kita bahas? Karena ternyata setelah disurvei dari berbagai macam indikator traders ya kan, dari survei membuktikan bahwa banyak orang yang trading di gold, Mas Fadli. Banyak orang, terutama orang-orang yang baru mulai, Mas Teguh. Baru mulai juga ya. Gue rasanya sebabnya emang gara-gara marketing broker sih. Bener. Mereka pengen ngasih hasil yang lebih cepat kepada para pemula. Mereka tradingnya di gold karena memang volatilitas gold lebih tinggi, ya kan? Pergerakan gold itu lebih agresif, lebih volatile dibanding yang lain gitu ya, dibanding dengan chart forex gitu misalnya. Gold ini lebih mudah mendapatkan hasil cepat, profit cepat, loss cepat. Gitu. Hasil dua ya tadi ya. Hasilnya kan kalau nggak profit loss ya. Gitu. Nah, yang pengen kita bahas teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru mau memulai serius trading forex, gold ini bisa nggak sih dipakai menghasilkan? Kenapa NFC nggak pakai gold sebagai penghasil utama misalnya? Kenapa kita nggak sering-sering live trading gold misalnya di live YouTube kita misalnya? Atau termasuk kita kasih rekomendasi di gold gitu ya? Ya, kita jarang banget ngasih rekomendasi di gold. Nah, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang pengen serius banget dan masih yakin ini kayaknya gold bisa loh menghasilkan. Nah, ini penting banget bahasan di video ini. Oke, yang pertama. Yang pertama teman-teman kita ngomongin tentang time frame, yes. Jadi ketika teman-teman trading gold, sangat disarankan teman-teman menggunakan time frame yang lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Seberapa tinggi? Nah, itu dia. Itu juga. Karena ini biasanya orang trading kalau di M1 tinggi itu rendah, Mas. M5 agak tinggi. Oke. Teman-teman, kita sarankan teman-teman itu bisa fokus ke time frame H4 dulu. Bisa. Gitu. Kalau bisa daily bahkan saya sarankan. Kenapa? Karena butuh lebih banyak uang untuk memanipulasi harga di time frame yang lebih tinggi. Semakin tinggi time frame-nya, semakin nggak bisa dinakalin chartnya. Makanya kenapa? Gold ini sangat rentan buat dinakalin menurut saya. Karena volume tradingnya tinggi. Betul. Gitu. Banyak banget orang trading gold. Dan ini ya aset komoditas gitu ya. Artinya sangat banyak juga yang mempengaruhi harga gold ini bergerak. Bukan cuma mata uang, negara penghasil gold terbesarnya ngaruh, gonjang-ganjing dunia ngaruh, seperti itu. Nah, makanya saya sarankan teman-teman gunakanlah time frame yang lebih tinggi. Gitu. Betul. H1 bisa, Mas? H1 masih bisa. Masih oke ya? Masih oke sih H1. Tapi menurut saya H1 udah paling rendah, Mas Teguh. Jadi mentok di H1 sih. Mentok di H1. M15 bisa, cuman teman-teman perlu ngerjainnya agak panjang. Gitu. Itu tadi ya, seperti Mas Fadli sampaikan juga kan, untuk meminimalisir manipulasi harga tadi ya kan, yang ada yang nakal-nakal gitu. Kalau di time frame H besar kan kita nggak akan terlihat ya, nggak akan terlihat pergerakan chartnya, mungkin nggak akan terlalu mencolok gitu. Beda sama yang H kecil. H kecil. Kalau H kecil kan H besar kan H4. Kalau H kecil tuh H 0,5. H 0,25. M15. Ribet banget ya. Jadi time frame itu penting ya teman-teman, gunakanlah time frame yang lebih tinggi. Oke? Lanjut. Next adalah yang kedua adalah technical analysis ini, Mas Fadli ya. Nah, sangat pantesan gue nyari di sana salah di bawahnya. Oke. Itu dia. Sangat teman-teman perlu banget ya punya technical analysis yang memang terbukti profitable ini ya. Technical analysis. Teman-teman perlu punya technical analysisnya. Jadi enggak yang ujuk-ujuk terjun ke industri forex yang langsung entry buy dan sell now misalnya kan gitu. Jadi enggak ada tujuan teman-teman buy di situ apa.
perlu dijawab gitu kan, tujuan teman-teman nge-sell di sana apa perlu dijawab gitu. Jadi perlu technical analysis yang profitable gitu. Jadi punya trading plan, punya rencana plan. gitu. Nah, technical analysis makanya. Next-nya dari technical analysis itu adalah stop loss dan TP yang terukur. Stop loss dan TP yang terukur. Teman-teman perlu menggunakan target profit dan stop loss selalu, terutama di gold. Ini penting banget. Karena teman-teman tadi kita udah bilang di awal, fluktuasinya terlalu ekstrim ya, teman-teman. Makanya tadi kalau kenapa saya sarankan teman-teman gunakan time frame tinggi untuk menghindari fluktuasi harga. Benar. Nah, ketika teman-teman udah trading di gold pun, teman-teman selalu harus punya yang namanya target profitnya berapa, sama toleransi kalau lossnya berapa. Supaya apa? Supaya kita tidak melibatkan perasaan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ngomongin tentang gold, ini sesuatu yang sangat rentan menggoda perasaan Anda. Wah, makanya kita punya cara yang spesifik, teman-teman. Stop loss pun ini punya cara mengukur buffer zone yang spesial, yang berbeda dengan special kasus gitu ya. Ini special case, karena kalau di forex misalnya teman-teman menggunakan tambahan fixed pips, misalnya tambahan 5 pips atau 7 pips gitu ya, tambahin stop lossnya lebih lebar sedikit supaya aman gitu, supaya nggak kejemput stop lossnya. Nah, di gold nggak bisa pakai hitungan pips. Berapapun lebar area yang teman-teman dapetin, teman-teman tambahin 20%. Itu yang namanya tambahan ruang gerak harga atau buffer zone. 20% dari lebar area teman-teman. Lebar areanya teman-teman. Contoh misalnya lebar area teman-teman 50 pips misalnya. 20 buy di sini stop loss 50 pips di bawahnya. Tambahin 20%. Berarti tambahin 10 pips 10 pips lagi ya. Jadi 60 pips ya. 60 pips gitu. Itu tambahan ruang gerak harga. Kalau areanya 100 pips, nambahnya ya 20 pips. Gitu. Karena bisa di time frame H4 bisa 100 pips. Bisa, sangat bisa. Seringkali muncul lebar area 100 pips di time frame H4 di gold. Gitu. Itu lebar yang wajar menurut saya. Kalau teman-teman transaksi di H4 ya. Kalau di H1 mungkin 50-70 pips itu area yang lebarnya wajar. Kira-kira gitu. Oke? Jadi selalu gunakan target profit dan gunakan selalu stop loss plus buffer zone 20%. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah perhatikan news, pertimbangkan news ya teman-teman ya. Teman-teman juga karena banget. Itu tadi ya, gold ini sangat seksi ya Mas Fadli ya. Dia pakai baju seksi. Ya, sangat seksi lah, seksi mungkin banget. Dia pakai bikini. Seksinya ya sangat sentimen sama pasar itu sangat pengaruh. Soalnya dia kan sangat berpengaruh. SAU gold itu dari Kanada ya. Kanadian. Dan negara-negara juga kan mencadangkan gold sebagai cadangan devisa kan? Mereka kan. Jadi sangat berpengaruh mata uang terhadap gold. Makanya kenapa gold ini lonjakannya bisa drastis banget, naik turunnya bisa kencang banget. Ditambah dengan disilangkan dengan dengan USD kan, mata uang yang seluruh dunia yang memutarkan tersebut. Jadi sangat ngaruh ya. Teman-teman perlu perhatiin bukan hanya XAU-nya teman-teman, tapi juga kalender ekonomi di Forex Factory atau di provider news apapun yang teman-teman bisa akses yang berhubungan dengan negara-negara penghasil emas terbesar di dunia. Gitu, kayak Kanada, kayak Australia, kayak macam negara-negara yang lain yang menghasilkan emas yang luar biasa. Mereka juga punya pengaruh kuat terhadap pergerakan harga gold. Gitu. Nah, handlingnya gimana? Buat saya yang paling simple, kalau ada high impact news, saya nggak trading dulu di jam itu. Gitu aja simple. Jadi kita nggak mau kena false signal, ya. Kita loss-nya sia-sia cuma karena maksain transaksi di gold. Gitu. Oke. Nah, terakhir. Gold ini teman-teman disarankan ditransaksikan untuk tujuan transaksi trading jangka panjang. Jangka panjang ini ada 2 versi nih. Ya, jangka panjang yang pertama ya teman-teman tradingnya ya di H4 atau daily udah pasti panjang-panjang gitu. Dengan time frame yang besar. Dengan time frame yang lebih tinggi, otomatis teman-teman bisa floating profit berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru sampai TP. Makanya mungkin bisa lebih gede areanya, lebih gede lotnya karena nggak bisa lot kecil ya. Minimal 0,01 ya terpaksa segitu. Kalau lebar areanya gede, risknya pasti gede. Risk per transaksinya gitu. Nah, itu versi 1, itu trading jangka panjang. Atau bisa juga time frame-nya kecil, tapi jangan ngambil kesimpulan terlalu cepat.
banyak kok teman-teman kita senior trader kayak Coach R7 gitu ya, dia trading di gold, di GBP AUD misalnya gitu. Yang memang gold ini juga di XAUUSD ya, yang M15, M30, H1 beliau entry-nya, tapi jumlah transaksinya banyak, high frequency trade, dan jangka panjang ngetesnya. Ini spesifik nih, gold teman-teman nggak bisa ngambil keputusan 10 transaksi baru 4 SL berturut-turut nih, berarti gold bukan buat saya, nggak bisa gitu. Perlu lebih panjang ngambil kesimpulannya, gitu. Jadi ya teman-teman perlu punya mental yang lebih siap untuk ngadepin waktu yang lebih panjang kalau memang teman-teman serius mau ngasilin duit di gold. Di gold. Gitu. Yes. Gold. Oke. Apalagi Mas Teguh? Oke sih. Ya, tambahan dari saya sedikit teman-teman. Karena ini sangat tinggi potensi fluktuasinya, teman-teman perlu pertimbangkan pengaruh faktor emosi juga buat tradingan Anda. Gitu. Karena bisa dendam nih. Betul. Hilang di gold harus balik dari gold misalnya. Bisa kesel banget sama di gold nih, broker jangan-jangan main gua nih gitu kan misalnya. Ini balik lagi ke konspirasi trader malas sih. Tonton videonya tuh, konspirasi trader malas ya. Ada aja alasan yang nyalahin gold lah pokoknya ya, supaya teman-teman nggak disalahin. Padahal yang salah Anda. Gitu, hati-hati ya teman-teman. Perasaan bisa bermain, tapi kalau teman-teman punya technical analysis yang sangat baku, punya TP dan SL yang sangat jelas, harusnya teman-teman tidak terbawa perasaan. Kurangin ngeliatin chart saat running transaksi, diemin aja. Udah ada SL-nya, udah ada TP-nya kok. Gitu. Oke, itu aja teman-teman. Oke, teman-teman. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di video-video selanjutnya. Komen kalau misalnya ada yang pengen teman-teman tanyain tentang gold, tentang trading apa aja boleh. Ada gitu yang ingin dibuatin video atau request mau temanya ini belum dibahas nih Mas misalnya, boleh komentar di bawah video ini, nanti kita akan bikinin jadi satu video di syuting berikutnya. Ya. Itu aja. Itu aja teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye bye. See you. See you. Bye bye.